sederhana sekali, sudah sangat lazim. Dan bagi saudara, kita ada berdoa ini, tiap hari kita berdoa. Kita orang Kristen itu selalu berdoa. Tetapi saudara, begitu banyak orang berdoa, namun mereka tidak tahu bagaimana harus berdoa. Mereka tidak tahu doa seperti apa yang bisa menghasilkan sesuatu. Doa seperti apa yang menghasilkan kuasa, yang bisa mengubahkan. Doa bagaimana yang bisa membuat kita berubah dan mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Banyak orang tidak tahu itu, ya. Dan akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang bisa berdoa, tetapi hanya segelintir orang saja yang bisa mengalami yang namanya kuasa daripada sebuah doa. Karena begitu banyak orang berdoa, tetapi tidak tahu caranya bagaimana supaya dia bisa berdoa dan mengalami yang namanya terobosan-terobosan dalam kehidupan pribadi maupun keluarga maupun kerohaniannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, doa yang berkuasa adalah doa yang mampu membuat terobosan-terobosan di dalam kehidupan kita. Jadi, kalau kita biasanya bilang kita orang berdoa, maka seharusnya itu terlihat dari kehidupan kita. Kita akan mengalami perubahan demi perubahan. Kita akan mengalami peningkatan demi peningkatan, baik dalam kerohanian kita maupun di dalam kehidupan kita secara jasmani. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa kita orang berdoa, tetapi kalau kita tidak pernah mengalami peningkatan dalam kerohanian kita, maka saudara, saya mau kasih tahu bahwa mungkin saudara perlu menyelidiki doamu seperti apa yang selama ini engkau lakukan. Mungkin perlu kita selidiki itu. Nah, karena apa saudara? Karena doa mampu menerobos hal-hal yang mustahil untuk diterobos dengan kekuatan manusia kita. Amin. Doa mampu menerobos hal-hal yang mustahil, yang tidak bisa diterobos oleh kekuatan manusia. Kekuatan manusia ini terbatas, Bapak Ibu. Ya, contoh, ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami, ada hal-hal yang tidak bisa kita jawab dengan logika kita. Dan itu hanya bisa terjadi, itu hanya bisa kita alami, itu hanya bisa kita selesaikan hanya dengan doa. Dan itu orang-orang yang mengalami kuasa doa ini pasti akan berkata amin. Amin ya. Amin. Bayangkan saudara dengan kekuatan doa, dengan kuasa doa, ketika dokter angkat tangan dari sebuah penyakit hanya dengan doa, orang itu menjadi sembuh. Bukankah itu doa yang menerobos hal-hal yang mustahil? Amin. Adakah di antara saudara yang mengalami hal-hal yang atau persoalan-persoalan yang mungkin saudara merasa bahwa ini terlalu pelik, sulit sekali untuk diselesaikan? Saya mau kasih tahu saudara, doa mampu menerobos kemustahilan-kemustahilan itu. Ada amin? Mari saudara, kita mau belajar bagaimana mengalami doa yang berkuasa. Bagian pertama saudara, doa yang mampu membuat terobosan untuk kita mengalami yang namanya kuasa daripada doa itu. Dalam perenungan saya dapati saudara, bahwa yang pertama kita harus berdoa dengan jujur dan terbuka apa adanya di hadapan Tuhan. Karena ketika kita menghadap Tuhan, sebenarnya saudara, Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu asli kita. Tuhan tahu kita kemarin, bahkan sebelum kita lahir, Dia telah mengenal kita. Jadi ketika kita menghampiri Allah di dalam doa, seharusnya kita tidak perlu menutupi keaslian kita dengan indahnya kata-kata. Amin. Kita tidak perlu menutupi benar-benar suasana atau keadaan yang kita alami dengan manisnya kata-kata doa. Karena bahwasanya Allah mengerti dan Allah tahu bahasa hati kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita buka di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Kita akan melihat sebuah
peristiwa yang ada di situ ketika Tuhan Yesus akhirnya saudara menegur ya. Tuhan Yesus melihat ada perumpamaan saudara untuk Tuhan Yesus pakai itu untuk membandingkan orang yang berdoa dengan jujur dan tulus, orang yang terbuka, dan orang yang sebenarnya berdoa di dalam kemunafikan. Mari kita lihat ayat-ayat ini. Saya undang semua bangkit berdiri di bagian pertama ini, kita baca ini, kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan membacanya secara bergantian. Mungkin di slide agak kecil, tapi saudara bisa memperhatikan di Alkitab saudara. Saya ayat 9, Bapak Ibu ayat 10, kita bergantian hingga ayatnya yang ke-14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku menunaikan setiap Islamku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadanya, mari pulang ke rumahnya sebagai orang awam. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Silakan duduk kekasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan bahwa kebanyakan orang saudara ketika berdoa berusaha untuk menutup keaslian dirinya dengan manisnya kata-kata doa. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kisah ini yang diangkat oleh Tuhan Yesus, mari kita perhatikan baik-baik. Menarik bagi saya untuk saya lihat di situ adalah di ayat 11. Di ayat 11 bagian pertama, kalimat pertama dia bilang begini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Saudara lihat, berdoa dalam hatinya. Ini bukan kata-kata keluar, bukan. Tetapi berdoa di dalam hati. Dan saudara, ketika kata-kata yang dia ungkapkan dari dalam hati saja, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang dia ungkapkan di dalam hatinya. Dan saudara, Tuhan Yesus bilang begini, di dalam hatinya dia bilang, Ya Allah, saya ini bukan orang perampok, saya bukan pesina, saya bukan orang lain. Tapi saya ini adalah orang yang taat beribadah. Saya memberikan 1/10 setiap bulannya dari semua penghasilan. Orang Farisi di dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian orang yang kedua. Orang yang kedua ini adalah pemungut cukai. Saudara tahu ya pemungut cukai? Pemungut cukai itu kalau di Indonesia kita kenal dengan penagih pajak. Bukan berarti bahwa saudara orang-orang yang bekerja di pajak atau apa, mereka itu orang-orang lihat mereka itu pemungut cukai. Tidak saudara. Maksudnya orang-orang ini kenapa selalu mendapat perhatian yang agak negatif? Karena istilah pemungut cukai ini saudara selalu saja memberikan makna yang negatif. Karena pemungut cukai ini kalau mereka memungut pajak, menagih pajak, selalu menagih lebih daripada pajak yang ditentukan, karena sebagian harus masuk ke kantong mereka. Semoga di awal tidak ada begitu. Amin. Semoga di Indonesia tidak ada begitu. Semoga maksudnya. Saudara, dan akhirnya saudara dikasihi Tuhan, pemungut cukai ini, karena memang saudara orang Farisi kalau lihat pemungut cukai, manusia tidak tahu gereja ada datang tuh. Ya, manusia yang suka tagih-tagih orang, suka ambil orang uang ada datang tuh. Dan saudara tahu orang ini berdiri dengan ketika dia datang saja dia melihat wajah orang-orang, apalagi orang Farisi yang taat beribadah sudah ada di situ. Orang ini menjadi minder dan dia harus bersembunyi. Dia pergi jauh-jauh di sudut-sudut. Kemudian dia bilang, Oh Tuhan, kasihanilah saya
aku orang berdosa. Saudara tahu, penilaian Tuhan kepada mereka berdua berbeda. Orang yang taat beribadah, yang setia melayani, penilaian Allah berbeda dengan pemungut cukai itu. Akhirnya firman Allah berkata bahwa buka apa adanya di hadapan Tuhan tentang hidupmu. Mari kita membuka diri di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau percaya bahwa Tuhan Allah yang mengasihi kita. Dia tahu yang terbaik buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami mau tetap mengandalkan-Mu Tuhan. Kami mau tetap membuka hati kami kepada-Mu. Kami mau tetap mengasihi-Mu lagi dari segala-galanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Mari buka hatimu di hadapan Allah. Bagi saudara yang sedang berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, mari praktekkan ini di hadapan Allah. Buka dirimu sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan pagi ini, sampai Dia mendengar doamu dan isi hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak perlu takut menghadapi hidup ini, karena kami tahu Engkau ada dan Engkau lebih besar dari segala-galanya Tuhan. Kami tidak perlu bimbang, kami tidak perlu khawatir, karena kami percaya Yesus ada bersama kami dan Engkau tahu yang terbaik bagi kami Bapa. Ku tidak tahu